Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummatihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mulai masuk pada pembahasan kitab Jurumiyah. Insya Allah, ada dua bahasan utama yang akan dibahas di episode ini. Pertama, mengenai kenapa kitab ini dimulai dengan basmalah. Kedua, pembahasan mengenai kalam, meliputi definisi kalam dan penjelasan mengenai syarat atau komponen pembentukan kalam. Kita mulai pembahasan pertama, yaitu kenapa musonib memulai kitabnya dengan basmalah. Ada beberapa alasan kenapa musonib memulai kitabnya dengan basmalah. Pertama, iqtidaan bil kitabil aziz. Artinya karena mengikuti kitab agung yaitu Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, secara susunan penulisan Al-Quran dimulai dengan basmalah. Bahkan di seluruh surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kedua, amalan bil hadithi syarif. Karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajdam wa fi riwayatin fahuwa abdar. Yang artinya kurang lebih, setiap perkara yang baik menurut syara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut adalah sesuatu yang terputus barokahnya, atau menurut sebagian ulama diartikan yang memiliki keberkahan yang sedikit. Pembahasan kedua adalah pembahasan mengenai kalam. Dalam kitab Jurumiyah, kalam tidak dijadikan sebagai sebuah bab maupun pasal, dikarenakan kalam dijadikan sebagai muqaddimah atau pengantar ilmu nahu, yang mana seluruh pembahasan ilmu nahu seperti i'rab, bina, tarkib, dan lainnya akan kembali pada pembahasan kalam. Adapun definisi kalam menurut kitab Jurumiyah adalah al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafad yang tersusun, berfaidah, serta sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Contohnya seperti lafad qoma zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Sebagai catatan, dalam bahasa Indonesia, kalam sama dengan kalimat, yaitu gabungan kata yang memiliki makna. Sedangkan kata dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi kalimah. Jadi jangan keliru antara kalimah dan kalimat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada 4 komponen atau syarat yang harus ada pada sebuah kalam, yaitu pertama lafadz, kedua murakkab, ketiga mufid, dan yang keempat wadha'. Mari kita bahas keempat komponen tersebut satu persatu. Yang pertama lafadz. Definisi lafadz menurut istilah ilmu nahwu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Artinya suara yang menghimpun sebagian huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafadz zaidun yang terbentuk dari huruf zai, ya, dan dal. Jadi sesuatu bisa dikatakan sebagai sebuah lafadz menurut ilmu nahwu jika memiliki 2 komponen, yaitu suara dan sebagian huruf hijaiyah. Dari sini bisa kita pahami bahwa syarat pertama lafadz adalah harus ada suara. Sehingga jika sesuatu yang bukan suara tidak bisa dikatakan sebagai lafadz meskipun memiliki makna. Contohnya seperti simbol-simbol, meskipun memiliki makna dan berfaidah, tidaklah bisa dikatakan sebagai lafadz karena tidak memiliki suara. Maka tidak bisa kita katakan simbol-simbol tersebut sebagai kalam. Syarat yang kedua, sesuatu bisa dikatakan sebagai lafadz adalah terbentuk dari huruf hijaiyah, sehingga suara yang tidak terbentuk dari huruf hijaiyah tidak bisa kita sebut sebagai sebuah lafadz. Contohnya suara-suara benda mati dan hewan. Suara-suara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai lafadz, walaupun suara-suara tersebut mirip dengan suara manusia, karena tidak ada artikulasi pada suara-suara tersebut. Syarat yang kedua, pembentukan kalam adalah murakkab. Sebelum kita membahas tentang murakkab, terlebih dahulu kita harus paham bahwa lafadz terbagi menjadi 2, yaitu lafadz murakkab dan lafadz mufrad. Berarti murakkab adalah bagian dari lafadz. Yang pertama lafadz murakkab. Menurut istilah ilmu nahwu, definisi murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, yaitu lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contohnya seperti lafadz qoma zaidun yang terdiri dari 2 kalimat, yaitu qoma dan zaidun.
Contoh murakkab yang tersusun dari 3 kalimat adalah Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang sambil berkendara. Yang kedua, lafadz mufrad, yaitu lafadz yang hanya terdiri dari satu kalimat saja. Contohnya seperti lafadz Zaidun. Oleh karena itu, lafadz mufrad tidaklah bisa dikatakan sebagai kalam, karena merupakan lawan dari syarat kalam yang kedua, yaitu murakkab. Lantas, bagaimana dengan lafadz-lafadz mufrad seperti lafadz qum, yang artinya berdirilah, yang merupakan fiil amar atau kata perintah? Apakah lafadz tersebut bisa dikatakan sebagai kalam? Nah, adapun lafadz-lafadz mufrad seperti itu bisa disebut dengan kalam, walaupun hanya terdapat satu kalimat dalam pelafalannya. Alasannya, karena pada hakikatnya lafadz-lafadz tersebut bukanlah lafadz mufrad, melainkan lafadz murakkab yang sebagian kalimahnya dibuang. Seperti contoh tadi, yaitu kum, aslinya adalah kum anta, berdirilah kamu. Kemudian lafadz antanya dibuang untuk mempersingkat kalam. Hal tersebut dapat kita pahami karena tidak mungkin kita menyuruh tanpa ada seseorang yang kita suruh. Dalam bahasa Indonesia pun, saat kita menyuruh seseorang yang ada di hadapan kita, kita jarang menyebutkan namanya saat mengucapkan kata perintah kepadanya. Contoh lainnya, lafadz-lafadz yang pelafalannya seperti lafadz mufrad namun hakikatnya adalah lafadz murakkab adalah jawaban dari sebuah pertanyaan atau istifham. Seperti contoh lafadz Zaidun untuk menjawab pertanyaan ma ismuka, siapa namamu? Kemudian kita jawab Zaidun. Walaupun lafadz Zaid tersebut hanya satu kalimat, namun karena merupakan sebuah jawaban, maka bisa kita katakan sebagai sebuah kalam, karena hakikat maknanya adalah lafadz murakkab yang terdiri lebih dari satu kalimat, yaitu ismi Zaidun. Artinya nama saya Zaid. Yang ketiga, syarat pembentukan kalam adalah mufid. Definisi mufid menurut istilah ilmu nahwu adalah ma afada faidatan tammatan yasunus sukutu minal mutakallimi wasami alaiha, yaitu sesuatu yang memiliki faidah yang sempurna sehingga dia menjadi hal yang baik bagi si mutakalim atau orang yang berbicara dan as-sami atau orang yang mendengarkan karena telah sempurnanya apa yang diucapkan si pembicara. Contohnya lafadz koma Zaidun yang berarti Zaid telah berdiri. Dari contoh tersebut telah kita pahami bahwa si mutakalim atau orang yang berbicara menyampaikan informasi tentang berdirinya Zaid di masa lampau. Dalam ilmu nahwu sendiri, faidah sempurna bisa kita artikan sebagai berikut. Pertama, fi'il telah ada fa'il. Contohnya qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Yang kedua, mubtada telah ada khobarnya. Contohnya Zaidun ustadzun, artinya Zaid adalah seorang guru. Yang ketiga, syarat telah ada jawabnya. Contohnya, in ta'allama Zaidunin nahwa farohat ummuhu. In ta'allama Zaidunin nahwa sebagai syarat, farohat ummuhu sebagai jawab. Syarat dan jawab sendiri jika dalam Indonesia mungkin dikenal sebagai kalimat kondisional. Dari syarat ketiga kalam ini, yaitu mufid, akan keluar lafadz-lafadz murakkab yang tidak memiliki faidah sempurna. Contohnya lafadz in qoma Zaidun, jika Zaid telah berdiri, yang merupakan fiil syarat tanpa adanya jawab. Jika Zaid telah berdiri, terus apa yang akan terjadi? Karena dari kalimat tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagi si pendengar, maka tidak bisa kita katakan in qoma Zaidun sebagai sebuah kalam, walaupun lafadznya adalah lafadz murakkab. Syarat yang keempat kalam adalah wadhu', yang dalam pengertiannya dalam pembahasan kalam memiliki dua arti, yaitu al-qasdu yang berarti dimaksud atau disengaja, dan al-arabiyyah yang berarti berbahasa Arab. Namun, karena kita sedang membahas ilmu nahwu, maka kita artikan wadhu' di sini sebagai berbahasa Arab. Berarti wadhu' dapat kita definisikan sebagai ja'lul lafzi dhalilan 'alal ma'na, menjadikan lafadz sebagai petunjuk sebuah makna. Contohnya, ada seseorang yang bernama Zaid sedang sholat di masjid. Kemudian kita sampaikan kejadian yang kita lihat itu kepada teman kita dengan mengucapkan kalimat Zaidun yusolli fil masjidi. Zaid sedang melaksanakan sholat di masjid. Nah, penggunaan kata tersebut, yaitu Zaidun yusolli fil masjidi, untuk menunjukkan apa yang kita lihat disebut dengan wadhu'.
Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang berbahasa ajam atau bahasa yang bukan Arab seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa lainnya tidak bisa dikatakan sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Untuk kajian kedua ngaji jurumiyah ini, saya cukupkan sekian. Untuk kajian berikutnya, insya Allah saya akan membahas lanjutan tulisan musannif, yaitu wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan, yang membahas tentang pembagian kalam atau jenis-jenis kalimah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Jika teman-teman temukan kesalahan dalam video ini, jangan sungkan untuk memberitahukannya di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.